Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriski Reda Putri, dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung dalam mata kuliah Manajemen Strategi. Oke, ini adalah pertemuan ke-14. Kali ini kita akan membahas materi mengenai isu-isu strategis dalam manajemen strategis itu sendiri ya. Oke, nah ada tiga isu strategis yang kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai manajemen teknologi dan inovasi, yang kedua kewirausahaan dan usaha kecil, dan yang terakhir adalah perusahaan nirlaba. Kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai manajemen teknologi dan inovasi. Kenapa hal ini menjadi sangat penting? Menjadi sebuah isu yang strategis di dalam suatu perusahaan, dan semua perusahaan juga membutuhkan untuk bisa mengikuti ini. Kenapa? Karena sekarang itu adanya ketatnya persaingan, ya. Kemudian adanya siklus pengembangan produk yang semakin cepat, perubahan teknologi, ya, digitalisasi yang dari tidak ada dari semuanya itu offline menjadi semuanya menjadi online. Kemudian dari revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 sampai society 5.0. Nah, ini ada kaitannya dengan bidang research and development R&D di dalam suatu perusahaan. Jadi R&D ini memang sangat penting kaitannya dengan manajemen teknologi dan inovasi yang merupakan salah satu isu-isu strategis. Oke, apa sih sebenarnya pentingnya? Ya, ini menjadi penting karena seperti ini. Kalau misalnya perusahaan tidak bisa mengikuti dengan perubahan teknologi yang ada dan R&D-nya tidak bisa menyesuaikan, research and development-nya tidak bisa menyesuaikan, bisa perusahaan ini akan ketinggalan dan akhirnya lama-lama stuck dan mungkin akan menjadi tidak dilirik lagi oleh orang, tidak dilirik lagi oleh konsumen dan akhirnya tutup gitu. Nah, ini kaitannya semua pihak harus melek teknologi dari mulai manajemen puncak sampai dengan bawahannya. Semuanya harus mengikuti teknologi. Nah, ini pentingnya teknologi dan inovasi. Ya. Nah, menurut penelitian Cook, Smarsky, dan Associates, konsultan di Chicago, ternyata hanya 56% dari 11.000 produk baru yang diproduksi dari 77 perusahaan bisa bertahan sampai 5 tahun di pasaran. Berarti yang lainnya hilang gitu kan ya, berarti yang lainnya lenyap, hilang gitu. Ada masalah apa? Nah, ini kaitannya pasti dengan inovasi. Dan inovasi itu sangat erat dengan teknologi. Ya, hanya 1 dari 13 ide produk baru yang lolos sampai tes pasar. 1 banding 13, teman-teman. Kemudian contohnya, ini ada Sony. Sony itu dapat bertahan di industri elektronik karena tidak pernah mengikuti pihak lain, tapi membuat tren-tren baru, ya, memberikan kenyamanan baru, metode baru, dan manfaat baru. Atau lebih gampangnya lagi, contohnya adalah Apple misalnya. Apple itu walaupun terbilang mahal ya, tapi memang dia mempunyai ciri khas tersendiri, dia mempunyai competitive advantage tersendiri yang bisa dibilang dia ini unik dibandingin yang lain, dan akhirnya dia bisa bertahan di industri per gadget ya, teknologi gitu. Oke, kemudian kita masuk ke poin yang kedua, isu strategis mengenai kewirausahaan dan usaha kecil. Ya. Nah, ini UMKM kaitannya. Nah, perusahaan kecil adalah perusahaan yang mempekerjakan kurang dari 500 orang dan mempunyai penjualan maksimal 20 juta dolar per tahun, dimiliki dan dikelola secara pribadi, tidak dominan dalam operasinya, dan tidak terlibat dalam praktek inovasi. Kemudian kalau perusahaan wirausahawan, perusahaan yang tujuan utamanya adalah keuntungan dan pertumbuhan serta dapat dikategorikan sebagai praktek inovasi strategis. Ya, ini wirausahawan perusahaan kecil ini termasuk dalam salah satu UMKM, gitu kan? Usaha mikro, kecil, dan menengah. Perusahaan wirausaha ini merupakan juga termasuk dalam UMKM yang memang tujuan utamanya adalah keuntungan dan pertumbuhan. Oke, wirausahawan sebagai manajer strategis, seorang yang mengorganisasi dan mengelola sebuah bisnis dan mengambil resiko untuk mendapat keuntungan, itu dikatakan sebagai seorang manajer strategis, gitu ya. Jadi kalau kalian punya usaha dan kalian itu merupakan orang yang mengorganisasi dan mengelola sebuah bisnis yang kalian jalani, dan mau mengambil resiko untuk mendapatkan keuntungan, itu adalah seorang manajer
strategis. Kalau dia tidak mau mengambil risiko dan tidak mendapatkan keuntungan, maka dia bukan seorang manajer strategis. Nah, ini berdasarkan berita yang beredar bahwa menurut perusahaan Global Fortune 500 ya, ini adalah survei skala internasional. Ternyata perusahaan yang masuk ke dalam Global Fortune ini, alias perusahaan-perusahaan besar, 500 perusahaan besar ini mengurangi 3,5 juta pekerjaan. Ya, berarti banyak, kalau ada posisi-posisi yang dikurangi, berarti banyak pegawai juga yang diberhentikan. Kemudian setiap 10 tahun ada 1.000 perusahaan kecil yang bangkrut. Ya, ini kondisi nyata nih. Perusahaan kecil menciptakan lebih dari 20 juta pekerjaan, membelanjakan 2 kali lipat pada research and development, terutama penelitian produk dan jasa yang lebih inovatif. 24 perusahaan baru gagal dalam 2 tahun, dan 63% mengalami hal serupa dalam 5 tahun. Ya, ini sumbernya dari Small Business Administration US. Jadi, ini adalah kontroversi atau dua fakta yang bertolak belakang. Kalau dibilang perusahaan Global Fortune 500 itu mengurangi 3,5 juta pekerjaan, dan ternyata memang perusahaan kecil yang ada itu menciptakan lebih dari 20 juta pekerjaan. Tetapi setiap 10 tahun itu ada 1.000 perusahaan kecil yang bangkrut. Kenapa bisa terjadi? Berbagai macam hal sih. Biasanya kurang pengalaman, kurang informasi, pengetahuan. Ya, 24% perusahaan baru gagal dalam 2 tahun, dan 63% mengalami hal serupa dalam 5 tahun. Berarti perusahaan kecil ini batasnya itu 5 tahun gitu, terkesan seperti itu. Itu kondisi yang ada. Nah, kegagalan ini karena ini, belum menerapkan perencanaan strategis ya, selain pengalaman, selain juga kemampuan ya, pengetahuan, karena memang kalau perusahaan kecil kan biasanya memang perusahaan perseorangan dan masih dalam tahap pembelajaran gitu. Jadi memang mereka belum tahu bagaimana cara menerapkan atau membuat perencanaan strategis ya. Mereka tidak cukup waktu untuk memikirkan itu, karena tiap hari yang mereka pikirkan adalah bagaimana mendapatkan profit, bagaimana supaya barang atau jasanya ini diminati orang lain, muter gitu. Ya. Kemudian tidak paham mengenai perencanaan strategis, kurangnya keahlian, kurang rasa percaya dan keterbukaan. Ini juga bisa beberapa faktor terjadinya kegagalan. Nah, ada 8 tahap pengambilan keputusan strategis untuk perusahaan wirausaha baru. Yang pertama yaitu mengembangkan ide bisnis dasar, mengamati lingkungan eksternal untuk melihat faktor strategis, mengamati faktor strategis internal, menganalisis faktor strategis, memutuskan untuk berhenti atau melanjutkan. Jadi pada saat mau mulai itu kita lihat orang butuhnya apa, kita punyanya apa. Kalau itu matching, kita bisa lanjutin. Kalau itu nggak matching, ya sudah berhenti dulu, kita cari dulu yang lain. Ya, mengembangkan sebuah rencana bisnis, menerapkan rencana bisnis, mengevaluasi rencana bisnis dan yang kita terapkan sebelumnya. Gitu. Oke. Nah, yang terakhir isu-isu strategis dari perusahaan nirlaba. Ini kita akan membahas perusahaan swasta nirlaba, contohnya rumah sakit, institut perguruan tinggi swasta, organisasi amal, ya, serta unit atau lembaga pemerintah, departemen sosial, lembaga pemasyarakatan, universitas negeri. Nah, biasanya sektor nirlaba ini penting karena yang pertama, masyarakat ingin barang atau jasa yang tidak didapatkan dari perusahaan pencari laba. Yang kedua, perusahaan swasta nirlaba menerima manfaat dari masyarakat seperti penerimaan kelebihan pajak. Yang ketiga, organisasi nirlaba menikmati pembebasan dari berbagai pajak lainnya. Oke, 6 sumber daya yang harus dimiliki perusahaan sebelum memulai aktivitas memperoleh penerimaan. Jadi kalau kita mau melakukan proses operasional perusahaan, ini harus ada 6 sumber daya yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu ada yang dijual atau memiliki sesuatu untuk dijual, memiliki sumber daya manusia yang punya bakat atau keahlian di manajemen, yang ketiga memiliki SDM yang cukup, yang keempat dukungan dari dewan pengawas, yang kelima mempunyai sikap perusahaan ya, nyali, berani mengambil resiko ya, pantang menyerah dan lain sebagainya, dan yang keenam memiliki modal usaha. Seperti itu. Ya, untuk selanjutnya akan ada tugas dan nanti per kelompok. Tugas ini pun nanti akan dipresentasikan per kelompok.
sebelum UAS ya. Jadi untuk selanjutnya nanti kita akan bahas di dalam tugas di UBLX. Kalau ada pertanyaan boleh via WhatsApp atau email untuk materi kali ini. Demikian untuk pertemuan kali ini. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.